Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari Daerah untuk Negeri, jumpa lagi dengan kami hari ini. Baik sahabat DDN dan para pemirsa sekalian, hari ini kita mencoba untuk undur diri dari hiruk pikuknya perpolitikan nasional. Sengaja saya ingin sampaikan pada kali ini yaitu tentang sisi baik presiden-presiden kita Republik Indonesia. Giliran pada hari ini saya akan sampaikan presiden yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie. Walau kadang berseberangan, ambillah sikap. Nah, baik sahabat-sahabat DDN dan para pemirsa sekalian, kita mengetahui bahwa setiap manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makhlukul khata' wa nisyan. Jadi kita ini sering lupa, juga kadang kita melakukan kesalahan. Nah, karena presiden ini juga manusia, maka berlaku hukum yang sama. Kadang juga bisa melakukan kesalahan, kadang juga lupa terhadap sesuatu. Jadi oleh sebab itu hendaknya kita maklumi, siapapun pemimpin kita, siapapun presiden kita, hendaknya kita hormati dengan tidak mengurangi dengan tidak mengurangi kekritisan kita dalam berpikir, untuk mencermati apa yang dilakukan oleh para pimpinan negara, sehingga kalau memang ada yang salah, kita sampaikan yang salah. Kalau memang yang benar, kita sampaikan yang benar. Baik, kali ini kita berbicara tentang Presiden B.J. Habibie. Dalam riwayatnya yang pernah kita ketahui bersama, bahwa Bapak B.J. Habibie ini awalnya saat itu berada di Jerman. Nah, di sana bergelut dengan masalah-masalah yang terkait dengan penerbangan atau pesawat yang ada di Jerman sana. Kemudian satu ketika Presiden Soeharto memanggil Pak Habibie untuk kembali ke tanah air. Dan kemudian sampailah di Indonesia. Kemudian Pak Habibie oleh Pak Harto dijadikan salah satu anggota kabinet, yaitu menjadi Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek B.J. Habibie. Nah, pada saat itu seperti itu. Nah, pada saat beliau pulang ke Indonesia inilah ada satu pemikiran bahwa Indonesia sebenarnya mempunyai kemampuan untuk membangun pesawat pesawat terbang, sehingga ide itu dituangkan dalam atau direalisasikan di PT Nurtanio untuk membangun pesawat yang namanya saat itu disebut dengan Tetuko. Nah, kemudian pada saat terjadi reformasi besar-besaran, terjadi demo dan lain sebagainya yang menghendaki Pak Harto mundur. Kemudian setelah menjadi Menristek, satu saat Pak Harto setelah habis masa jabatannya mengangkat B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pada saat Pak B.J. Habibie ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, terjadilah satu peristiwa yang disebut dengan reformasi saat itu, di mana Pak Harto di gedung DPR dengan didampingi beberapa menteri menyampaikan atau membuat pernyataan pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden ini menggantikan beliau sebagai presiden
untuk menghabiskan masa baktinya atau masa jabatannya untuk menghantar awal reformasi. Nah, inilah sebagai awal reformasi. Kemudian pada situasi yang demikian ini, Profesor B.J. Habibie atau Pak Habibie yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat reformasi, maka pada saat itu sudah mulai memegang pemerintahan dengan upaya-upaya antara lain adalah memberikan ruang gerak kepada masyarakat luas, kepada masyarakat dan bangsa ini untuk untuk menikmati suasana kebebasan pers, di mana pada saat yang lalu sebelumnya pers ini adalah banyak yang dibrandel istilahnya, ditutup izin operasionalnya dan lain sebagainya. Tapi kemudian oleh Pak Habibie ini sangat berkembang dengan luas, pers berkembang, kemudian kritik-kritik kepada pemerintah juga terus dilakukan, terutama melanjutkan para reformasi. Dan kemudian di samping itu meletakkan kerangka demokrasi, di mana pada saat itu ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, kemudian ketentuan-ketentuan yang lain, kemudian sebagai tuntutan para reformis pada saat itu, Pak Habibie juga memberikan dorongan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk ketetapan MPR khususnya nomor 11 tahun 1998, yaitu tentang pejabat negara yang bebas KKN. Nah, ini adalah sisi-sisi positif dari Pak B.J. Habibie. Dengan upaya meletakkan kerangka demokrasi yang demikian itu, dengan memberikan kebebasan kepada warga masyarakat untuk menyampaikan ide-ide, gagasan, kritik, dan saran kepada pemerintah yang demikian luas diberikan oleh Pak B.J. Habibie, maka berkembanglah pada saat itu kebebasan yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat itu betul-betul dapat diwujudkan. Dan kemudian di samping itu Pak B.J. Habibie juga telah mampu mengatasi krisis, ya, mampu mengatasi krisis ekonomi pada saat transisi. Jadi pada saat Pak Harto mundur dan kemudian kemudian adanya pergantian kepemimpinan itu, maka Pak Habibie mengendalikan ekonomi dengan cukup baik, sangat baik. Karena apa? Ternyata krisis tersebut oleh Pak Habibie bisa diatasi sebagai kepala negara. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, Pak B.J. Habibie ini juga mempunyai kemampuan teknologi aerodinamik, ya, berkaitan dengan pesawat terbang. Beliau ini ahlinya, ya, maka dikembangkanlah industri pesawat ini oleh beliau, ya, walaupun akhirnya belum sampai berhasil seperti yang diharapkan, karena saat itu memang kita dalam kondisi keuangan yang situasi APBN yang tidak menentu, kemudian habis terjadinya habis adanya upaya-upaya dari luar untuk merongrong perekonomian kita, ya, terjadi masalah perekonomian pada saat itu, akan tetapi oleh Pak Habibie dapat diatasi. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan Pak B.J. Habibie. Di sekelumit memang, jadi mudah-mudahan ini memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat luas, khususnya anak bangsa ini yang tercinta, agar apa? Agar kita tidak melihat seseorang dari sisi kekurangannya saja, akan tetapi kelebihan-kelebihannya juga harus kita akui. Dengan mengakui kelebihan-kelebihan beliau-beliau,
ini para mantan Presiden Republik Indonesia, ini diharapkan bahwa dari awal kepemimpinan Bung Karno sampai dengan saat ini kita akan diliputi oleh presiden-presiden yang baik. Sehingga dengan begitu maka kebaikannya kita ambil, kekurangannya kita kritisi, kita sempurnakan pada masa-masa yang akan datang. Baik sahabat DDN dan para pemirsa sekalian, sampai di sini perjumpaan kita, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.